Selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Religius. Semoga saudari-saudara umat Allah yang terkasih senantiasa diberkati oleh Tuhan dan senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat. Anak-anak sekalian, semoga di masa pandemi ini kegiatan daring antar sekolah dengan para guru senantiasa berjalan dengan baik. Jangan mudah putus asa, tetapi tetap bangkit dan bergeraklah. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pendengar setia YouTube Serambi Religius yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak umat beriman sekalian untuk melihat bagaimana gambaran neraka. Setelah kita mengalami dunia fana, kehidupan itu kita laksanakan, kita masuk dalam tahap seleksi dunia api penyucian. Saya harap semoga dunia api penyucian yang sudah saya gambarkan sedikit tetap menambah wawasan kita sehingga kita siap sedia selalu. Untuk kali ini saya mengajak sekali lagi untuk melihat apa sih soal neraka itu. Nanti pada bagian terakhir saya akan memaparkan tentang sorga. Itulah mimpimu, itulah mimpi saya. Neraka ini dalam semua agama memahaminya. Antara sorga dan neraka itu ada dua posisi dengan kondisi yang berbeda. Semua agama mengerti dan mengimaninya. Dan umumnya kita sudah sangat mengerti tentang neraka, terutama bagi yang sering membaca Alkitab. Dalam Alkitab, khususnya pada Perjanjian Baru, sering disebut tentang kenyataan dari neraka. Khususnya dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri, dan ini menjadi bukti jika neraka menjadi salah satu hal penting untuk iman kita orang Katolik. Gambaran neraka menurut ajaran Katolik itu bagaimana? Yang pertama, neraka adalah sebuah tempat terpisah dari Tuhan. Jelas, konsekuensinya praktis dan logis. Yang disebut neraka berarti Tuhan tidak ada di situ dong. Bagaimana Tuhan ada di neraka? Kan tidak mungkin. Gambaran neraka menurut Katolik di hari penghakiman, Yesus akan bersabda untuk semua orang yang tidak melakukan pertobatan dan tidak percaya dengan firman-Nya sangat jelas. Enyalah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Injil Matius bab 24 ayat 41. Ini juga diucapkan Yesus pada tempat lain dalam Alkitab, di mana memiliki maksud untuk memberikan penjelasan tentang keadaan penghakiman terakhir untuk orang yang sudah menolaknya. Maka praktis, barang siapa yang sudah menolak Tuhan, maka dia berada di neraka. Oleh karena itu, konsekuensi lebih jauh ialah segala kasih, anugerah, dan juga berkat yang Tuhan berikan tidak ada sedikit pun ada pada dia kalau dia berada di dunia neraka. Dan dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, semua orang di neraka akan terpisah dan tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan, sekaligus tidak mendapatkan kasih serta kebaikan yang Tuhan berikan. Itu nomor satu. Nomor dua, neraka itu tempat setan dan malaikat pemberontak. Bayangkan, tempat setan dan malaikat pemberontak. Yesus bersabda, jika api neraka yang kekal sudah dipersiapkan untuk para iblis dan juga para malaikat yang membangkang, maka sesungguhnya mereka-mereka itu berada di neraka. Manusia diciptakan untuk Tuhan, sementara neraka diciptakan untuk setan
beserta para pengikutnya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya nanti Anda masuk ke neraka, berarti Anda termasuk golongan setan. Saya berani mengatakannya demikian, karena firman Tuhan jelas memberitakannya untuk itu. Sungguh tragis jika banyak dari manusia yang bukanlah pengikut setan selama hidup, akan tetapi akan berakhir di tempat hukuman kekal bersama setan dan pengikutnya. Karena apa? Karena dia tidak bertobat. Luar biasa. Yang ketiga apa? Neraka tempat penghukuman. Pasti dong. Kalau begitu nanti surga, ada pasti. Surga itu suatu hadiah yang istimewa. Sedangkan neraka itu tempat penghukuman. Matius bab 25 ayat 41 mengatakan bahwa neraka merupakan tempat api yang kekal dan juga penghukuman. Neraka merupakan tempat pembalasan untuk keadilan dengan cara membayar semua hukuman yang sudah pantas kita terima. Luar biasa saudara-saudariku yang terkasih. Kalau memang di akhir kehidupan juga kita tidak bertobat, ya neraka siap menjemput kita. Penghuninya siap menjemput kita. Maka neraka merupakan tempat ulat dari bangkai tidak akan mati. Dan juga api tidak akan padam. Terdapat dalam Injil Markus bab 9 ayat 48. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, inilah 3 hal yang memberikan pedoman untuk kita semua. Bagaimana kita mengerti soal neraka itu. Lalu masuk poin yang keempat. Apa itu neraka? Neraka itu tempat kekal. Artinya apa? Kekekalan hidup manusia itu ada di neraka. Karena dunia kekal itu ada 2, yaitu dunia sorga dan dunia neraka. Meski tidak semua orang menyetujui tentang gambaran neraka menurut agama Katolik yang mempunyai hukuman neraka yang abadi, namun Yesus memberi ketegasan dan ia memakai sifat yang serupa untuk menjelaskan secara bersama siksaan, yakni neraka dan kehidupan, yakni surga yang kekal. Dan yang kelima, apa? Neraka merupakan hukuman yang menyakitkan. Jangan demikian ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Sangat jelas untuk kita semua. Pada Perjanjian Baru itu digunakan banyak istilah yang menyebutkan neraka itu seperti dapur api, tempat ratapan, menjalani hukuman kebinasaan selamanya, kertakan gigi, dijauhkan dari hadirat Tuhan, api yang tidak padam, lautan api, serta belerang dan sebagainya. Itulah hukuman menyakitkan. Maka pernah waktu saya masih kecil saya mendengar, nanti kamu masuk di neraka, langsung diperintahkan para malaikat Tuhan, para penjaga neraka, siapkanlah api. Mohon maaf, bukan malaikat Tuhan ya, malaikat Tuhan ada di sorga. Para penghuni neraka, tolong siapkan api, siap bakar orang ini. Wih, luar biasa sadis, ngeri sekali. Maka doakanlah saudara-saudari yang telah meninggal. Yang berikut, neraka tempat orang yang tidak percaya Yesus. Ini bagian yang terakhir yang memberikan gambaran kita sebagai kesimpulan. Bahwa sesungguhnya saudara-saudariku yang terkasih, neraka merupakan tempat orang yang tidak percaya Yesus. Dikatakan dengan demikian bahwa inilah penglihatan tentang neraka yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada salah satu rasulnya, yakni Yohanes, sehingga ajaran yang Tuhan Yesus berikan beserta para rasul dan juga perjanjian lama berkonsep Yahudi juga menuliskan mengenai neraka yang memang benar adanya. Gambaran yang mengerikan mengenai mereka yang menolak Tuhan Yesus ini
adalah bahwa membuat kita tersadar jika neraka merupakan hukuman yang paling mengerikan dan sudah selayaknya kita semakin bergiat dan memberitakan Injil untuk semua orang yang belum terselamatkan. Maka untuk agama Katolik perlu diketahui, sakramen pengurapan orang sakit itu penting. Pengakuan dosa pada menjelang akhir itu juga sangat dianjurkan. Maka jangan takut kalau seandainya Anda itu menerima sakramen pengurapan orang sakit. Nanti saya akan jelaskan suatu saat tentang 7 sakramen dalam gereja itu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudariku yang terkasih, kira-kira ini 6 gambaran tentang neraka. Takutkah Anda dengan itu? Pasti dong. Kita semua takut. Oleh karena itu, bertobatlah supaya sorga menanti kita semua. Amin.